jelema teh hayang beli ka Puncak. Kunaon urang Puncak jadi kieu, kunaon urang Bogor jadi kieu. Kulantaran poho ka karuhuna. Deddy Mulyadi akhirnya meminta maaf kepada para mantan karyawan Hibis Fantasi setelah sebelumnya bersikap tegas saat mereka menagih janji kompensasi akibat pembongkaran tempat kerja mereka. Insiden itu terjadi pada Kamis, 27 Maret 2025, ketika Deddy baru saja menyelesaikan kunjungannya ke lokasi bekas Hibis Fantasi. Sejumlah eks-pegawai menghampirinya, menuntut kepastian mengenai janji kompensasi yang sebelumnya telah dijanjikan. Namun, respons Deddy yang emosional mengejutkan banyak pihak. Dalam pertemuan itu, Deddy menegaskan bahwa bantuan tetap akan diberikan, tetapi ia meminta para mantan karyawan untuk menunjukkan rasa tanggung jawab moral dengan berpartisipasi dalam kegiatan penanaman pohon di lokasi yang telah dibongkar. Ia beranggapan bahwa bantuan yang diberikan harus sejalan dengan usaha untuk memperbaiki kondisi lingkungan yang rusak akibat pembongkaran tersebut. Hal ini kemudian memicu perdebatan di antara kedua belah pihak karena para mantan pegawai menganggap bahwa janji kompensasi sebelumnya tidak pernah dikaitkan dengan kewajiban menanam pohon. "Saya kasih bantuan, tetapi Anda juga harus ikut menanam pohon," ujar Deddy dengan nada tegas, yang kemudian memancing respons dari salah seorang mantan pegawai, seorang perempuan berhijab, yang terus mendesak Deddy dengan mengacu pada sebuah video sebelumnya di mana ia disebut berjanji memberikan kompensasi. Namun, Deddy menekankan bahwa persoalan ini bukan sekadar soal uang, melainkan juga empati dan kepedulian terhadap lingkungan. Menurutnya, setiap individu memiliki tanggung jawab terhadap kondisi alam dan harus berkontribusi untuk menjaga keseimbangannya. Menurut Deddy, kompensasi yang dijanjikan memang memiliki syarat, yaitu keterlibatan dalam rehabilitasi lingkungan. Namun, beberapa mantan karyawan mengaku terkejut karena syarat tersebut tidak pernah disebutkan sebelumnya. Mereka merasa bahwa hak yang seharusnya mereka dapatkan kini menjadi lebih sulit diperoleh karena adanya tuntutan tambahan yang dinilai tidak adil. Meski demikian, Deddy tetap berusaha mencari jalan tengah dengan meminta nomor rekening mereka dan tetap memberikan tunjangan hari raya, THR, sebagai bentuk bantuan. Ia menegaskan bahwa uang tersebut berasal dari kantong pribadinya, bahkan dengan menyisihkan sebagian dari jatah putri bungsunya, Ni Hyang. Dalam unggahan di akun TikTok pribadinya pada Jumat, 28 Maret 2025, Deddy menyampaikan permintaan maafnya secara terbuka kepada para mantan pegawai yang sempat ia tegur dengan nada tinggi. Ia menjelaskan bahwa kemarahannya bukanlah tanpa alasan, tetapi murni karena ingin mengajarkan pentingnya memiliki kepedulian terhadap lingkungan. Ia pun menegaskan bahwa niatnya sejak awal adalah untuk membantu mereka. Tetapi ia juga ingin agar mereka memahami bahwa kehidupan tidak hanya tentang menerima, melainkan juga tentang memberi dan berkontribusi bagi sesama. "Buat adik-adikku yang sempat saya tegur dan marahi, saya tidak punya niat buruk. Saya hanya ingin kita semua memiliki empati," ucapnya. Deddy juga mengingatkan bahwa meskipun dirinya pernah menjanjikan bantuan pada 27 Maret, ia berharap ada kontribusi nyata dari para mantan pegawai terhadap lingkungan yang telah rusak. Menurutnya, tindakan kecil seperti menanam satu pohon bisa menjadi langkah awal yang berarti dalam menjaga keseimbangan alam. "Ketika ada orang yang sedang bekerja, bantulah meskipun hanya dengan menanam satu pohon," tambahnya. Meski permintaan tersebut sempat menuai keberatan dari para mantan pegawai. Setelah insiden tersebut, Deddy mendengar kabar bahwa sejumlah dari mereka telah mulai menanam pohon sebagai bentuk partisipasi. Ia pun mengapresiasi langkah tersebut dan menyatakan kesiapannya untuk memenuhi janji yang telah ia buat sebelumnya. "Saya dengar mereka sudah mulai menanam pohon. Insya Allah saya akan memenuhi harapan mereka," katanya lagi. Deddy pun menegaskan bahwa jumlah THR yang diberikan tidak besar karena harus dibagikan kepada banyak orang. Ia menjelaskan bahwa bantuan yang ia berikan tidak hanya ditujukan kepada satu atau dua orang, melainkan kepada ratusan mantan pegawai yang terdampak. Oleh karena itu, ia harus menyisihkan sebagian dari keperluan pribadinya, termasuk jatah putrinya, demi bisa memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan. "Yang saya bantu bukan satu orang, tetapi ratusan. Itu pun saya menyisihkan sebagian dari jatah anak saya," Ni Hyang, jelasnya. Permintaan maaf juga disampaikan Deddy melalui akun Instagram pribadinya Deddy Mulyadi 71, pada hari yang sama. Dalam unggahan tersebut, ia kembali menegaskan bahwa dirinya tidak bermaksud menyakiti perasaan para mantan pegawai, tetapi hanya ingin mereka memahami pentingnya kepedulian terhadap lingkungan dan sesama. "Maaf jika sempat negas, tapi percayalah, saya sangat peduli dengan kalian semua," tulisnya dalam unggahan tersebut. Sementara itu, Septian, 30, salah satu perwakilan mantan pegawai Hibis Fantasi, mengungkapkan kekecewaannya karena kompensasi yang dijanjikan kini disertai dengan syarat yang tidak pernah disebutkan sebelumnya. Ia mengaku merasa kecewa karena apa yang seharusnya menjadi hak mereka kini seolah dikondisikan dengan tambahan kewajiban yang tidak pernah diinformasikan sebelumnya. "Kami datang untuk menagih janji, tetapi kemudian diminta ikut menanam pohon. Jika dari awal ada syarat itu, kami pasti menyesuaikan," kata Septian. Dalam kesempatan sebelumnya, Deddy menegaskan bahwa kompensasi bukanlah sesuatu yang bisa diberikan begitu saja tanpa adanya tanggung jawab moral. Ia meminta para mantan karyawan untuk terlibat dalam pemulihan lingkungan yang terdampak akibat pembongkaran tempat kerja mereka. Dengar dulu,
Ini bukan sekadar soal video atau janji. Saya mau bantu kalian yang kehilangan pekerjaan, tapi tolong tunjukkan tanggung jawab moral kalian, ujarnya dengan nada tinggi. Meski awalnya mengejutkan, para mantan pegawai akhirnya mulai memahami maksud dari permintaan tersebut dan telah berpartisipasi dalam program penanaman pohon. Kini, Dedi memastikan bahwa ia akan menepati komitmennya sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat bersama para mantan pegawai. Ia berharap kejadian ini bisa menjadi pelajaran bagi semua pihak tentang pentingnya memiliki empati, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap lingkungan di tengah berbagai tantangan kehidupan. Bismillahirrahmanirrahim. Padahal karena gede tangkalna, gemprok dauna, lebat buahna, panjang umurna, panjang umur nu melakna, panjang umur nu dipelakna, manfaat hasilna. Amin.